tidak ada keterangan siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka seluruh keinginannya akan tercapai. Tidak ada keterangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Semua teman-teman, seluruh penonton dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Sudah kebiasaan dari ustadz-ustadz Wahabi ini selalu mengatakan sesuatu yang ia tidak ketahui dengan perkataan, dengan jawaban tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Makanya jangan heran kalau Gus Sani memberi lakop, memberi gelar mereka dengan sebutan Sutat. S sering, U ucapkan, T tidak, A ada, D dalilnya. Karena apa yang tidak mereka ketahui, mereka langsung vonis tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Padahal sebenarnya mereka itu kurang piknik. Kalau ndak tahu ya bilang ndak tahu saja, jangan langsung divonis tidak ada dalilnya. Berapa banyak sih ustadz-ustadz Wahabi ini membaca hadis? Berapa banyak sih mereka membaca syarah hadis? Berapa banyak mereka menghabiskan kitab para ulama itu? Sehingga dengan mudahnya mereka mengatakan tidak ada dalilnya. Itu sudah keseringan. Sehingganya diberi judul, diberi lakop Sutat. Sering ucapkan tidak ada dalilnya. Nah, contoh video di awal itu, Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Ustadz ini ditanya oleh jamaahnya bagaimana hukum membaca sholawat dengan harapan, dengan niatan agar semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Pak Ustadz ini? Tidak ada keterangan alias tidak ada dalilnya. Aduh tatat, Anda kalau ndak tahu mending ucapkan, mending jawab saja saya tidak tahu, saya ndak mengerti ini. Dan itu tidak akan mengurangi derajat Anda sebagai seorang ustadz. Daripada bilang seperti itu, daripada bilang tidak ada dalilnya, ternyata ada. Ndak percaya? Ayo kita buktikan bahwa memang ternyata ada. Ya, ada memang ustadz dalilnya. Kita baca sholawat dengan harapan agar semua keinginan kita itu dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayo kita buka Ustadz. Ustadz Abu Haidar As-Sundawi dan juga Heri Pras, dengarkan ya, ini Ustadz Anda. Keseringan bilang tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Ini ada hadis, saya ambil di fatwanya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Beliau mengutip sebuah hadis An Ubay bin Ka'ab, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah, saya bilang wahai Rasulullah, inni ukthiru sholata alaika fakam aj'alu laka min sholati. Wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersalawat kepadamu, lalu berapa banyak lagi saya jadikan sholawat saya kepadamu di dalam doa saya? Maka beliau menjawab, faqala masyita, ya terserah kamu, kata Rasulullah. Qultu, kemudian Ubay itu menjawab lagi, arub'a, kalau seperempat Rasul. Qala masyita, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul laka. Tapi jika kau tambah itu lebih baik bagimu. Qultu an-nisfa, kemudian saya bilang lagi kepada Rasulullah, kalau separuh Rasul. Qala, Rasulullah pun menjawab, masyita, ya terserah kamu. Fa in zitta, tapi jika kamu menambahnya lagi, fa huwa khairul laka, tentunya itu lebih baik bagimu. Qala, kemudian beliau menjawab, qultu, saya berkata lagi, fathulutsaini, jika 2/3 ya Rasul. Tadi 1/4, setelah 1/4 separuh, kemudian 2/3-nya, tinggal 1/3 berarti ya. Qala, Rasul ini menjawab, masyita, jika kamu membaca sholawat seperti itu ya terserah kamu, mau separuh, 1/4, tapi jika ditambah itu lebih baik bagimu. Fakultu,
Qultu, kemudian saya menjawab, aj'alu laka sholati kullaha. Jika seperti itu Rasul, di dalam doa saya semuanya saya akan bersolawat kepadamu Rasul. Begitu. Nah, apa jawaban Rasulullah ketika semuanya akan dijadikan sholawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi pun menjawab, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambuk. Kalau seperti itu, maka keinginanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban Nabi ketika semuanya dijadikan waktunya itu di dalam doanya dijadikan untuk bersolawat terhadap Nabi, maka jawaban Nabi, Allah akan mencukupi segala keinginannya dan diampuni semua dosanya. Nah, bagaimana status hadis ini? Ayo kita lihat. Qala At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Wa hasanahu Al-Mundhiri juga fit Targhib wa Tarhib. Di dalam kitab At-Targhib dan Tarhib juga dihasankan oleh Al-Mundhiri ini. Wa kadza hasanahu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari juz 11 halaman 163. Wa asara Al-Baihaqi fi Syu'ib dalam kitab Syu'abil Iman, Syu'abil Iman ila taqwiyatihi, menguatkan hadis tersebut. Wa sahahahu Albani fi Sahih Targhib, Imam Albani pun mentashih, menganggap sahih hadis ini. Nah, selanjutnya Pak Heri Pras dan juga Ustadz Haidar As-Sundawi, Abu Haidar As-Sundawi, lihat ini hadis yang redaksinya berbeda dengan di awal, tapi maksudnya sama. Rawinya, periwayatnya adalah Hibban bin Munkid bin Umar Al-Ansori. Muhaddisnya adalah Syekh Anda sendiri, yaitu Syekh Albani dalam Sahih Targhib. Sahifah dan nomornya silahkan lihat sendiri, 1671. Bagaimana hukumnya hadis tersebut? Status hadisnya ini oleh Imam Albani dikatakan hasan li ghairihi. Hadis ini adalah dhaif, tetapi karena ada penguatnya maka disebut hasan li ghairihi. Gitu Ustaz. Jadi jangan langsung moro-moro bilang tidak ada keterangan dan tidak ada dalilnya Pak Ustadz Abu Haidar. Nah, untuk Pak Ustadz yang sering mengucapkan tidak ada dalilnya, maksudnya Ustadz itu ya sering ucapkan tidak ada dalilnya, ke belakang rubahlah seperti itu Ustadz. Jangan seperti itu lagi ya. Kalau memang Anda tidak tahu, katakan saja tidak tahu. Sebab ilmu kita itu seberapa sih Ustadz? Anda bilang saya belum menemukan begitu. Jangan langsung vonis tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya. Atau bilang tidak tahu. Itu sekali lagi tidak merontokkan harga diri Anda sebagai seorang ustadz, tidak menjatuhkan harga diri sebagai seorang ustadz. Bahkan itu akan lebih mengangkat derajat Anda sebagai seorang ustadz. Bagus ustadz itu ya. Rupanya dia tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Kalau memang ustadz itu tidak tahu, itu semakin jempol 4 untuk Anda ustadz. Tangan 2, kaki 2, jempol 4 untuk Anda langsung itu.